Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan penting untuk kita renungkan. Apakah memberikan anak sebuah ponsel berarti kita sedang memberikan alat belajar? Atau sebenarnya kita sedang membuka sebuah pintu besar yang membawa masuk berbagai nilai, informasi, bahkan cara berpikir yang belum tentu sesuai dengan apa yang kita inginkan? Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak. Regulasi ini merupakan langkah penting karena negara menyadari bahwa anak bukan hanya pengguna teknologi, tetapi kelompok yang membutuhkan perlindungan dalam ruang digital. Aturannya mengatur bagaimana sistem elektronik harus memberikan perlindungan kepada anak, bagaimana penyelenggara sistem elektronik diawasi, dan bagaimana masyarakat ikut berperan dalam perlindungan anak di ruang digital. Tetapi ada satu persoalan yang sering luput. Hukum dapat mengatur platform. Hukum dapat memberikan kewajiban kepada perusahaan teknologi. Hukum dapat membuat mekanisme pengawasan. Tetapi hukum tidak dapat menggantikan fungsi keluarga. Karena sebelum anak mengenal dunia digital, anak terlebih dahulu mengenal dunia rumah. Di rumah, anak belajar siapa dirinya. Di rumah, anak belajar mana yang benar, mana yang salah. Di rumah, anak belajar bagaimana berpikir dan bagaimana mengambil sebuah keputusan. Masalahnya, hari ini banyak orang tua memberikan perangkat digital kepada anak, tetapi tidak selalu memberikan pendampingan. Anak memegang ponsel, tetapi tidak selalu ada orang dewasa yang membantu untuk menjelaskan apa yang mereka lihat. Padahal dunia digital bukan hanya berisi tentang informasi. Dunia digital juga membawa nilai, gaya hidup, cara pandang, dan bahkan juga kebiasaan. Seperti seorang anak yang masuk ke sebuah perpustakaan besar tanpa guru. Buku yang dibaca mungkin ada yang bermanfaat, tapi jangan lupa, ada juga yang dapat membingungkan apabila tidak ada yang membimbing. Bahkan keluarga yang sudah berusaha untuk menjaga anak dengan baik pun tetap menghadapi tantangan. Karena anak tidak hidup sendirian. Anak bertemu dengan teman. Anak masuk dalam lingkungan sekolah. Anak bahkan berinteraksi dengan masyarakat. Ketika seorang anak melihat teman sebayanya bebas menggunakan gawai gadget tanpa batas, maka tekanan sosial dapat muncul. Dan disinilah kita memahami bahwa persoalan digital bukan hanya persoalan teknologi. Ini adalah persoalan pendidikan. Ini juga tentang persoalan kepemimpinan dalam keluarga. Ini juga tentang bagaimana orang tua menjalankan amanah untuk membentuk manusia, membentuk peradaban. Karena anak bukan hanya perlu untuk difasilitasi, anak juga perlu dibentuk cara berpikirnya, anak juga perlu dibentuk kesadarannya, dibangun kesadarannya, anak perlu memiliki kemampuan memilih ketika suatu hari ia berdiri sendiri menghadapi berbagai pengaruh. Maka pertanyaan besar kali ini adalah bukan hanya apakah anak kita memiliki akses internet, tetapi apakah anak kita memiliki bekal untuk menghadapi internet. Teknologi adalah alat, tetapi manusia yang menggunakan teknologi harus memiliki arah. Karena masa depan kita semua, masa depan anak, tidak hanya ditentukan oleh apa yang mereka lihat melalui layar. Masa depan anak ditentukan oleh siapa yang membentuk pikirannya sebelum mereka melihat layar tersebut. Saya Satya Dharma, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.